نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Tuhfatul Ushabiyah fi Tashil Matn al-Ajurumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit al-Ushabi hafizahullah ta'ala. Pada malam ini kita akan masuk pada pembahasan penasab fi'il mudhari, amil nasab untuk fi'il mudhari. Kita telah terangkan sebelumnya bahwa fi'il mudhari asalnya apa? Asalnya i'rabnya marfu', kecuali masuk penasab maka dia nasab, atau masuk penjazam maka dia jazam. Sekarang beliau bahas mana itu penasab dan yang mana saja yang merupakan penjazam. Beliau memulai dengan penasab terlebih dahulu. Qala rahimahullah fan nawasibu asyaratun. Maka penasab itu atau amil nasab semuanya ada 10. Ini menurut penulis ya. Walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan penasab itu 10, ada yang mengatakan penasab hanya 4. Kalau yang mengatakan 10, mereka ikutkan rincian-rinciannya. Adapun yang mengatakan hanya 4, maka rinciannya mereka simpulkan dalam 4 penasab. Maksudnya 10 itu bisa disederhanakan menjadi 4. Baik, akan antum lihat nanti bagaimana penulis menerangkan hal ini. Qala rahimahullah fan nawasibu asyaratun wa hiya an wa lan wa idan wa kai walamu kai walamul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Ya. Amil nasab yang 10 yaitu an, lan, idan, kai. Ini sudah kita ambil dan ini pokok dari penasab. Kemudian yang ke-5 lam kai. Lam kai, lam ta'lil. Nama lainnya lam ta'lil, lam yang bermakna sebab. Lam yang bermakna bisa diterjemah agar supaya. Ya, agar atau supaya. Itu lam kai. Kemudian yang ke-6 lamul juhud. Lamul juhud, lam yang bermakna pengingkaran, penafian. Lam juhud, lam yang bermakna apa? Pengingkaran, penafian. Kemudian hatta. Hatta ini ada 2 maknanya. Ada yang bermakna ila dan bermakna illa. Ada yang bermakna hingga, sampai. Kadang juga hatta bermakna kecuali. Iya. Ini 2 yang masyhur. Iya. 2 yang masyhur. Wal jawabu bil fa. Jawaban dengan fa, maksudnya dia jawaban dari ucapan yang sebelumnya. Jawaban dari ucapan sebelumnya diawali dengan fa. Jadi ada ucapan, 2 ucapan misalnya. Pertama datang, kemudian jawabannya setelahnya, jumlah setelahnya diawali dengan fa. Begitu pula wal wawi, jawaban dengan waw. Wa au, dan jawaban dengan menggunakan au. Taib, atau au saja ya. Kalau jawaban dengan fa dan waw, itu 2. Kemudian yang ke-10 au. Kalau jawaban dengan fa dan waw itu mananya bisa sebab, bisa bermakna bersama. Kalau au bermakna dia bermakna atau, bermakna atau. Taib, kalau
An lan ini sudah kita terangkan ya. Kalau an itu biasa tidak diterjemah. Kalau lan tidak ya, bermakna tidak. Idzan kalau begitu. Kalau kai mananya agar juga, agar atau supaya. Sama dengan lam kai. Ini 10 penasab. Bagi yang mengatakan 4, mereka masukkan 6 yang terakhir itu ke an. Paham? Lam kai, mulai dari lam kai, lam juhud, hatta, jawab bil fa, waw, au, itu masuk pada an. Sehingga kata mereka penasab itu cuma 4, an, lan, idzan, kai. Hanya an ini ada yang menasab an dengan an yang nampak, ada an yang menasab dengan an yang tersembunyi. Ya. Ketika an menasab dengan an yang tersembunyi, dengan bentuk tersembunyi, maka biasanya tandanya supaya diketahui didahului lam kai atau didahului lam juhud atau didahului oleh hatta atau didahului oleh fa atau waw atau au. Paham maksudnya? Kan an kalau kelihatan gampang dilihat. Tapi kalau tersembunyi bagaimana caranya ditahu? Kata mereka caranya ditahu kalau ada lam kai di awalnya, atau lam juhud, atau hatta, atau fa. Ya. Kalau ada fiil, kemudian ada fa, fiil mudhari ya, ada fa. Setelah itu dibaca nasab berarti ada an di situ tersembunyi. Ya. Sama juga waw atau au. Baik. Rinciannya akan diterangkan pensyarah nanti. Saya hanya sebutkan secara global supaya tergambar di benak antum pembahasannya. Ayo. Qala syarih sallallahu ta'ala aqulu ikhtalafal nahwayuna Ikhtalafa nahwayuna nahwiyuna fi adadi awasibil fi'li mudhari fatabal musannifu tabi'an lil kufiyina ila anha asyaratun ila annaha illa annaha asyaratun wa hiyal maskuratu fi matni wa tatabal basroyu dikasar kalau sebelum ya kaidah munasabah basroyi dikasar sebelum ya basriyuna ya. Basriyuna illa anna ditasdid anna temannya inna ila annaha arba'atu tanwin arba'atun faqat disukun tonya mabni tidak faqat arba'atun tanwin faqat arba'atun faqat terus wa hiya an walad wa idat wa qain wa hada wal sahibu wa ammal sittati amma setelah amma itu rafa setelah kalau ada isim wa ammal sittatul ammal sittatul baqiyatu baqiyati tuh ikut wa ammal sittatul baqiyatu fa in mudhari'an ini kalau ini kan in an kalau depannya isim inna kalau depannya fiil in sama ini kalau depannya isim anna biasanya seperti itu kalau depannya fiil an kan terus Fa'inal mudhari'an yuntasobu
ba'daha. Ya bisa dibaca ya entah sih. Karena dia wazan ifta'ala itu dia mutawa'ah. Maksudnya dia mirip lazim, tidak perlu dimajhulkan. Walaupun bisa juga sebenarnya. Tapi kalau dibaca ma'lum juga tidak ada masalah karena dia maknanya lazim. Terus Mudmaratan jawazan au wujuban la annaha hiya alladhi nasbatahu nasobat nasobathu hmm. kama sayati bayanihi Siapa yang jer bayanihi? Siapa yang jer? Yati itu apa? Sayati isim fil harf. Berarti tidak mungkin jer setelah fil. Sayati Bayanuhu failnya itu. Terus insyaallah ta'ala. Terus Fa'awwalu hadhil arba'atu awwalu hadhihi arba'atu. Hadhihi apa i'rabnya hadhihi? Fi mahalli apa? Dia badalnya berarti Saya kira kalau badal ikut di sebelumnya Ustaz. Iya cocok. Kan hadhihi mudhafun ilaih jar. Mudhafun ilaih awwalu. Iya. Ikut. Awwalu hadhil arba'atu. Ti. Ikut. Awwalu hadhil arba'ati an bi fathil hamzati wa sukunil wa nuni. Sukunin nu. Tidak ada wawunya. Sukunin nuni. Terus Wahia ummul babu. Ummu susunan apa itu? Nakira ma'rifah. Ummul babi. Di annaha tansibul mudhari'un zahir. Tansibu mudhari'a. Maf'ul bihnya. Dia menasab mudhari. Jadi bukan mudhari yang menasab. Mudhari dinasab ya. Paham ya? Objeknya. Jadi sesuaikan dengan terjemahannya. Dia menasab mudhari. Kalau antum baca rofa, mudhari menasab. Ya kan? Tidak mungkin mudhari menasab, dia dinasab. Tansibul mudhari'ah terus. Tansibul mudhari'ah zahiratan. Terus wa mudmaratan wa tasamma tusamma tasdid mimnya. Jadi tusamma itu sama yusammi. Dia wazan fa'ala. Dia wazan fa'ala. Sama yusammi. Asalnya yusammi karena berat. Jadi hapus harokatnya. Nah kalau majhul apa? Yusammi majhulnya apa? Yusamma, ya kan? Di fathah sebelum terakhir. Makanya di situ tusamma. Ya. Terus wa tusamma harfa. Tusamma ini belum antum pelajari. Dia butuh dua maf'ul. Maf'ul pertamanya sudah jadi naibul fa'il. Maf'ul keduanya masih tetap jadi maf'ul. Kan begini, kalau yang satu maf'ulnya ketika majhul, maf'ulnya itu jadi naibul fa'il, ya kan? Contoh, lihat. Daraba Zaidun Amron. Daraba Zaidun Amron. Kalau dihapus jadi duriba, jadinya Amrun maf'ulnya jadi naibul fa'il kan? Dia satu maf'ulnya. Kalau yang dua maf'ulnya, satu jadi naibul fa'il, satunya tetap jadi maf'ul, ya kan? Kan dua. Tidak mungkin dua-duanya jadi naibul fa'il kan? Ya. Hanya antum belum pelajari ini. Antum belum pelajari. Jadi itu sama harfa. Jadi dia masih ada naibul fa'ilnya walaupun sudah ada majhul.
Kalau yang satu maf'ul kapan majhul? Tidak ada lagi maf'ul. Iya kan? Sudah berubah jadi naibul fa'il. Nah, tapi kalau dua maf'ul, satunya jadi naibul fa'il, satunya ya tetap. Mustatir. Hiya, kembali ke mana? Siapa yang dinamakan harf masdar? Kembali ke an. Kan kita bahas an ini. Ya kan? Jadi an itu dinamakan sebagai huruf masdar dan dinamakan sebagai huruf penasab dan dinamakan sebagai huruf istiqbal. Itu nama-nama dari an. Jelas ya? An dinamakan sebagai huruf masdar nasbin istiqbalin. Makanya dinasab. Harfa teruskan. Harfa masdari wa nasbi wa istiqbali. Ya, nasbin wa istiqbalin. Terus. Famisalu nasbiha lil mudhari'i zahiratan wa qauluka enggak ada wawunya. Qauluka ajabani an tadahida wa qauluhu ta'ala yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Terus. Fa'an harfa harfu masdari wa nasbi tanwin masdarin wa nasbin wa istiqbalin fa kullun min tajtahida wa yukhaffifa fi'lun mudhari'u tanwin. Isim itu kalau tidak ada alif lamnya atau mudhari maka tanwin. Terus mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih. Wasumiyat. Ini dia. Fil madhi dari yusammi tadi. Sama yusammi. Ya, samaya jadinya majhulnya apa? Summiya. Kan fil madhi. Ada tanya tanisnya itu kalau tanya yang di ujung. Summiyat. Ya. Enggak dihitung dia. Summiyat. Harfu masdari harfa. Sama dengan tadi. Ya, bisa juga hikayatnya yang tadi berarti nasab. Terus di annaha tasbiku ma ba'daha bimasdari tanwin. Ya. Takdiruhu fil misali al-awwali. Ya, terus. Adabi hadu. Lihat. Ya. Wa bil misali as-sani. Yuridullahu takfifa ankum. Wa nasbin li annaha tansibul mudhari'ah. Terus. Wa istiqbalin. Ini hikayat ya, hikayat yang tadi. Wa istiqbalin li annaha tusayyiru zamanahu khalisan lil istiqbali ba'da an kana lihan fa'il isim fa'il fa'ilan solihan. Terus solihan lil hali wal istiqbal. Ya. Sampai situ? Bukan bagian itu saudara Ustaz. Bukan bagian itu tadi sudah. Anunya ini terus saya baca. Oh ya. Baik. Qala
hafizahullah Asy-Syarih hafizahullah, aqulu saya berkata, ikhtalafan nahwiyuna fi adadi nawasibil fi'lil mudhari'i fa dhahaba al-musannifu tab'an lil kufiyyin ila annaha asyaratun wa hiya al-madhkuratu fil matni wa dhahaba al-basriyuna ila annaha arba'atun faqat. Kata beliau, saya berkata bahwa ahli nahwu, ulama ahli nahwu, mereka ikhtalafa, berbeda pendapat, berselisih di dalam masalah adat, jumlah nawasib, amil-amil penasab fil mudhari. Fadhahaba al-musannifu, maka penulis berpendapat, dhahaba bermakna mazhab, pendapat. Musannif berpendapat sebagai mana orang-orang Kufah, beliau tabaan, mengikuti orang-orang Kufah. Ila annaha, bahwasanya penasab itu asyaratun, ada 10. Jadi pendapat orang-orang Kufah diikuti juga oleh penulis matan Ibnu Ajurrum, bahwa penasab atau amil nasab untuk fi'il mudhari ada 10. Wa hiyal madhkuratu fil matni, dan inilah dialah yang disebutkan di dalam matan. Jadi apa yang disebutkan di matan itu sejalan dengan pendapat orang-orang Kufah. Sementara orang-orang Basra berpendapat bahwasanya penasab fil mudhari ada berapa? Arba'atun, ada 4 saja. Arba'atun faqat, 4 saja. Apa itu? Menurut orang Kufah, orang Basra yang 4 itu adalah an, lan, idan, kai. Ini yang kita telah bahas di semester 1. Wa hadha huwa sahih, dan ini yang benar. Jadi penulis pensyarah menguatkan yang mana? Pendapat orang Basra. Kalau penulis pengarang menguatkan pendapat orang Kufah. Wa amma sittatul baqiyatu fa innal mudhari'a yantasibu ba'daha bi an mudmaratan jawazan aw wujuban. Nah, kalau mereka katakan 4, terus bagaimana 6 sisanya? Nah, kata mereka, adapun 6 yang baqiyah sisanya, maka sesungguhnya kata mereka fil mudhari di situ dinasab setelahnya dengan an mudmarah, an yang disembunyikan. Jadi setelah lam kai, setelah lam juhud, setelah hatta, setelah fa, waw, au, itu dinasab oleh an. Dinasab oleh an. Annya mudmarah, tersembunyi. Ada yang tersembunyi jawazan, boleh nampak, boleh tersembunyi. Ada yang wujuban, ada yang wajib tersembunyi, tidak boleh nampak sama sekali. Jelas ya? Yang jelas annya tersembunyi. Kalau antum lihat misalnya hatta, misalnya hatta tatlu'a, hatta tatlu'a asy-syams. Nah, ini dinasab oleh apa? Menurut orang Kufah hatta. Tapi kalau menurut orang Basra dan dikuatkan oleh pensyarah, ada an di sini sembunyi. Ada an yang tersembunyi. Intinya 6 yang tersisa itu semuanya dinasab oleh an yang tersembunyi setelah mereka. Apakah setelah harta atau lam kai atau lam jubut atau fa, au, wa, ya. Jelas ya? Nah, annya sembunyinya itu bisa nampak, bisa tidak. Ada yang wajib sembunyi, disembunyikan. La annaha hiya allati nasabathu. Jadi bukan dia yang menasabnya, maksudnya bukan yang 6 tadi. Jadi kalau ada hatta, bukan hatta yang menasabnya, seperti di papan hatta tatlu'a. Siapa yang menasabnya? Bukan hatta. Kita katakan an disembunyikan setelah hatta. Kalau ada lam juhud sebelum fi'il, bukan lam juhudnya yang menasab,
kita katakan an disembunyikan setelah lam juhud. Kalau ada lam kai, bukan lam kai yang menasab, tapi an disembunyikan setelah lam kai. Demikian seterusnya. Antum bisa paham ya? Baik. Kama sayati bayanuhu insyaallah taala, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Jadi beliau akan jelaskan nanti satu persatu. Beliau mulai dari an. Fa awwalu hadhil arba'ati an. Maka yang pertama dari 4 penasab ini, karena beliau tadi sudah kuatkan 4, maka beliau jelaskan apa? 4. Beliau bagi 4. Beliau tidak ikut ucapan penulis. Yang pertama dari 4 penasab ini adalah an. Jadi an itu khobar ya. Fi mahali raf'in. An cara bacanya bagaimana? Bi fathil hamzati wa sukunin nun. Dengan cara di fathah hamzanya dan disukun nunnya. Ini cara bacanya. Memang kalau dia masuk di fiil disukun. Kecuali di isim dibaca anna. Dia penasab isim. Kalau penasab fiil disukun. Penasab fiil mudhari. Taib, kenapa dia disebutkan di awal? Wahia ummul bab, dan dia adalah induk bab ini. Maksudnya induk penasab, amil-amil penasab fil mudhari adalah an. Makanya dia yang paling sering muncul. Ya, sering muncul dalam penasab fil mudhari. Liannaha tansibul mudhari'a zahiratan wa mudmaratan. Di antara kekhususannya an ini kata beliau dia bisa menasab fil mudhari secara nampak, annya kelihatan, bisa juga mudmaratan, tersembunyi. Ini kekhususannya an. Beda dengan lan. Lan, idzan, kai tidak bisa tersembunyi. Kalau an bisa tersembunyi. Ya, biasanya itu kalau induk bab itu ada kekhususannya, seperti ya. Antum akan pelajari nanti ya munada. Ya untuk memanggil. Bisa antum bilang ya Zaid, tapi bisa hilangkan ianya. Bisa antum ganti apa Zaid saja. Bisa antum bilang ya Robbi, bisa antum ganti apa hapus ianya jadi Robbi saja. Paham ya? Jadi kekhususannya dia bisa menasab secara nampak dan bisa menasab secara tersembunyi. Itu an. Dan dinamakan juga harfa masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Ini nama dari an. An itu adalah dinamakan dengan harfu nasbin, masdarin, huruf penasab, masdar, huruf yang merubah fi'il menjadi masdar. Paham? Harfa masdarin. Apa maknanya? Walaupun sebentar beliau akan jelaskan ya. Tapi saya terangkan duluan supaya antum langsung paham. Harfa masdarin maksudnya an itu bisa merubah fi'il mudhari jadi isim, jadi masdar, isim masdar. Paham? Wa nasbin, dan dia disebut juga huruf penasab. Kenapa? Karena dia menasab fi'il mudhari. Ya. Kemudian disebut dengan huruf istiqbal. Istiqbal itu bermakna akan datang. Mustakbal. Karena an kalau masuk pada fi'il mudhari maka maknanya pasti akan datang. Kan sudah berlalu. Fi'il mudhari ada berapa maknanya? 2, sedang atau akan datang. Tapi kalau masuk an maka maknanya pasti akan datang. Tidak mungkin lagi bermakna sedang. Oleh karena itu dia disebut juga harfu istiqbal. Jelas ya? Famithalu nasbiha lil mudhari'i zahiratan, maka contoh an menasab fil mudhari dalam keadaan zahirah, nampak kelihatan annya, adalah qauluka, ucapanmu. Ya apa ajabani anta jatahidah.
menakjubkanku kesungguhanmu. Ya, engkau bersungguh-sungguh itu menakjubkanku. Lihat di situ an apa? An masuk pada fi'il mudhari, kelihatan di situ. Dia menasab fi'il mudhari. Dia menasab fi'il mudhari. Kalau saya tanya ajaba itu apa? Ajabani. Isim fil harf ajaba. Fi'il wazan af'ala. Ni-nya itu kan ya-nya ya maf'ulun bih. Iya, ya mutakallim kan? Maf'ulun bih dia. Nunnya nun apa namanya? Wiqayah, ya kan? Dia menjaga fi'il supaya tidak dikasrah. Mana failnya? Tidak, ajaba kan fi'il madhi. Bukan fi'il mudhari. Kalau mustatir kembali ke mana? Tidak ada tempat kembali ke belakang. Ini kan contoh sepotong ini. Tidak ada berarti di belakangnya, tidak ada. Lihat, ajabani antajtahida. Siapa yang membuat dia tajuk? Jumlah, bukan jumlah. Ini sudah jadi isim. Paham? Perhatikan, kan tadi dia bilang dia huruf masdar. Dia merubah fi'il mudhari setelahnya jadi isim. Berarti sekarang antajtahida ini dihukumi apa? Dihukumi isim. Bisa jadi fa'il? Bisa. Terjemahannya pun cocok. Kesungguhanmu menakjubkan aku. Jadi yang membuat dia takjub apanya? Kesungguh-sungguhan orang itu. Dia fa'ilnya. Dia yang membuat takjub. Jelas ya? Apa? Kalau ada fi'il kemudian setelahnya ada sebelum fi'il lagi, maka dihukum itu fi'il setelah fa'il. Enggak. Tergantung kedudukannya. Fi'il kan fi'il. Sudah ada maf'ulnya, belum ada fa'ilnya, berarti dia cari fa'il setelahnya. Tapi kalau sudah ada fa'ilnya, belum ada maf'ulnya, berarti maf'ul bih. Bang, tergantung yang dia cari. Ya? Dan tergantung cocok tidak diterjemah. Paham ya? Jadi dilihat. Makanya selalu saya sebutkan bahwa yang membantu i'rab itu terjemahannya. Kalau antum tahu terjemahannya, i'rab dan terjemahan itu saling membantu. I'rab membantu seseorang bagus menerjemah, penerjemahan juga membantu seseorang untuk memastikan i'rab. Jelas ya? Makanya harus 3 ilmu alat itu ada. Harus antum kuasai 3 ilmu alat bahasa Arab. Apa itu? Nahu, sorof, dan lihat kamus. Ya kan? Kan sudah saya ajarkan semua ini. Nahu, sorof, buka kamus. Kalau antum lancar 3 ini, insya Allah bagus baca kitabnya. Yang penting latihan terus. Baik. Jelas tadi ya, an menasab dengan apa? Secara nampak. Antajtahida. Wa qauluhu ta'ala, contoh lain Allah berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah menginginkan peringanan terhadap kalian. Allah menginginkan keringanan kepada kalian. Lihat di situ ayyukhaffifa. An yukhaffifa. Ayyukhaffifa fil mudhari kemasukan an, makanya nasab dan an-nya nampak. Di sini yuridullahu. Lihat ini. Antum yang barusan tanya tadi. An yukhaffifa apa i'rabnya? Kan sudah jadi isim. Maf'ulun bih karena sudah ada failnya. Allah menginginkan. Sudah ada failnya kan? Allah failnya. Berarti otomatis ayyukhaffifa apanya? Maf'ulun bihnya dan artinya cocok. Allah menginginkan, apa yang Allah inginkan? Keringanan ankum, dari kalian, maksudnya untuk kalian. Allah tidak mau kalian susah, berat. Allah menginginkan keringanan
untuk kalian. Kalau sholat tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Ya kan? Allah menginginkan keringanan untuk kita. Kalau tidak bisa wudu pakai air, pakai tayamum. Tayyib. Syahidnya ayu khafifah, sudah kita jelaskan tadi. Kemudian kata beliau fa'an, maka an adalah huruf masdar, huruf penasab dan sekaligus huruf istiqbal, huruf yang bermakna apa? Akan datang. Wa kullun min tajtahida wa yukhaffifa, dan setiap dari kata tajtahida pada contoh yang pertama dan yukhaffifa pada ayat fi'lun mudhari'un mansubun. Keduanya adalah fi'il mudhari yang dinasab oleh siapa? Dinasab oleh an yang nampak ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih, dan alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Ini sudah sering berulang biar tidak diterjemah ya. Wa summiyat harfa masdarin. Nah, beliau jelaskan walaupun saya tadi sudah jelaskan. Kenapa disebut huruf masdar? Kata beliau wa summiyat harfa masdarin, dia yaitu an dinamakan sebagai huruf masdar liannaha tasbiqu ma ba'daha bi masdarin, karena dia akan merubah atau ya melebur setelahnya menjadi masdar. Dia rubah huruf fi'il setelahnya menjadi apa? Masdar. Takdiruhu fil mithalil awwali ajabani ijtihaduka. Takdirnya pada contoh yang pertama ajabani ijtihaduk. Kenapa bisa jadi ijtihaduk? Karena tajtahida masdarnya apa? Kan wazan ifta'ala. Kalau antum sudah lancar sorof pasti tahu. Ijtahada yajtahidu, tajtahidu kan? Masdarnya iftial, berarti ijtihad. Paham cara mentawil? Ini sudah pernah saya jelaskan atau belum? Sudah kan? Nah, dulu sudah pernah. Tapi sekarang kayaknya lebih mudah untuk dipahamkan karena sudah selesai sorofnya. Ya. Jadi mentawil itu tinggal didatangkan apanya? Masdarnya. Masdarnya apa? Tergantung wazan. Kalau wazan iftala berarti iftial, kalau istafala istifal, ya kan? Tafa'ala. Kalau mutal huruf akhir apa sahih akhir tafaul, kalau mutal akhir tafa'il, ya kan? Tergantung. Nah, di sini kebetulan ifta'ala sehingga masdarnya ijtihad, iftial. Paham? Ajabani an tajtahida. Kan tajtahida apa? Masdar failnya tajtahida. Kesungguhanmu. Engkau bersungguh-sungguh. Apa failnya tajtahida? Kan dia fi'il mudhari. Ada failnya. Failnya apa tadi? Dhamir anta, mustatir kan? Iya. Cara mentawil itu failnya kan begini. Kita merubah fi'il mudhari jadi isim. Fi'il mudhari ini asalnya ada failnya. Failnya itu ketika jadi isim dijadikan mudhofun ilaihnya. Paham? Tadribu, antadriba. Kan domirnya taruhlah anta. Iya. Taruhlah anta. Maka ketika kita tawil, kita ambil masdarnya apa? Masdarnya dorban. Ya kan? Dorban kan? Dor. Kemudian, lihat failnya anta. Anta ini kalau jadi mudhof dia tidak mungkin tulis anta lagi, karena beda dhamir rafa dan dhamir jar. Ya kan? Dhamir rafa itu lain, dhamir jar lain. Oh, berarti cari yang semisal dengan anta. Kan kamu juga, anta kamu juga. Hanya ini pak untuk jar, ini untuk rafa. Kan kalau antum lihat di buku panduan. Di buku panduan ini ada dhamir rafa munfasil, ada dhamir nasab, ada dhamir jar, ada kan? Semua ada itu, untuk melihat saja di akhir-akhir buku panduan. Nah, penggunaannya jangan tukar-tukar. Untuk pasang manta di sini tidak cocok nanti. Dhamir rafa untuk pasang di posisi jar. Jelas ya? Dor buka, antadriba. Sama tadi ijtihad duka. Kalau domirnya seandainya domirnya dia,
Berarti darbuha. Iya. Kalau huwa darbuhu. Kalau mau jamaah darbuhum. Iya. Demikian seterusnya. Sudah paham ya cara ta'wil? Cara ta'wil, tahu ta'wil ya, merubah fi'il mudhari menjadi masdar, bukan ta'wil itu kan merubah. Sama kalau pembahasan akidah orang Asy'ariyah menta'wil. Ya. Ta'wil tangan Allah jadi kekuasaan, merubah mana. Kalau di sini pembahasannya lain, merubah fi'il mudhari menjadi isim. Mana tadi? Lian takdiruhu fil misalil awal ajabani ijtihaduka. Wa fil misalis tsani, pada contoh yang kedua apa takdirnya? Kan ayu khaffifa. Ayu khaffifa, kata beliau takdirnya yuridullahu at-takhfifa ankum. At-takhfifa ankum. Lihat di situ. Khaffafa kan, khaffafa yukhaffifu masdarnya takhfif. Muncul pertanyaan, mana mudhofun ilaihnya, mana failnya? Sebelum itu saya tanya dulu. Ayyu khaffifa, Allah menginginkan Dia meringankan kalian. Apa itu? Mana failnya? Yukhaffifa. Yang di ayat. Failnya mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Allah, ya kan? Baik. Kenapa tidak dipasang mudhof takhfifahu? Kan seharusnya sesuai kaidah tadi dipasang apa? Sebagai mudhof kan failnya. Seharusnya takhfifahu. Nah. Kenapa tidak? Di situ domirnya mudhof nilainya digantikan alif lam. Digantikan oleh alif lam. Karena tidak mungkin mudhof nilai tapi ada alif lamnya di awal, mudhof. Bang. Misalnya gulamu Zaid. Kan enggak bisa untuk bilang al-gulamu Zaid, enggak bisa. Iya. Gulamu, atau contoh gulamu. Gulamu, bisa tidak al-gulamu? Enggak bisa. Kan kalau pakai al berarti ma'rifah, tidak bisa jadi mudhof yang lain. Nah, ketika ada al maka harus hilang dhamir. Ya. Kalau tidak ada al pakai dhamir. Jelas ya? Dan itu biasa dalam bahasa Arab. Mudhof ilaih itu bisa digantikan oleh al. Mudhof ilaih bisa digantikan oleh al. Misalnya kalau antum nanti belajar Fathul Bari, atau Fathul Bari ya, syarahnya Sahih Bukhari Ibnu Hajar. Fathul Bari. Para ulama, ini kan apa ini hukumnya ini? Mudhof ilaih. Ya, Fathul Bari. Para ulama biasa hapus untuk menyingkat, mereka hapus mudhof ilaihnya, gantikan dengan Al-Fath. Kalau dibilang kitab Al-Fath, maksudnya Fathul Bari. Al-Fath Syarh Al-Bukhari. Mudhof ilaih bisa digantikan alif lam. Apalagi seperti contoh ini sudah jelas, tidak perlu lagi apa? Disebutkan fa'il karena sudah ada Allah sebelumnya. Kan dhamir hu tadi kembali ke mana? Ke Allah juga. Kan kalau diulangi pemborosan, iya kan? Hu-nya kembali ke Allah. Lebih baik dia apa? Disingkat saja. Yuridullahu at-takhfifa ankum. Paham ini? Jadi di sini bisa kita simpulkan bagaimana cara mentawil. Cara mentawil itu failnya dijadikan mudhof ilaih, atau bisa juga seperti ini digantikan oleh alif lam. Paham? Bisa digantikan alif lam. Tentunya kalau sudah dipahami failnya. Kecuali belum dipahami failnya, antum hapus
Nah, itu tidak akan dimengerti nanti. Kalau di sini walaupun dihapus failnya digantikan alif lam tetap dipahami. Jelas ya? Fail yang sudah jadi mudhafun ilaih tadi. Baik, itu alasan kenapa an disebut huruf masdar. Karena dia bisa merubah fi'il mudhari setelahnya menjadi masdar. Dan cara merubah fi'il mudhari menjadi masdar sudah kita jelaskan tadi cara mentakwilnya. Kemudian kenapa dia disebut huruf nasab? Nah, ini jelas ya. Karena dia menasab fi'il mudhari. Kata beliau li'annaha tansibul mudhari'a. Karena dia menasab fi'il mudhari. Sekarang yang ketiga, kenapa dia disebut huruf istiqbal? Bermakna akan datang. Li'annaha tusayyiru zamanahu khalisan lil istiqbali. Karena dia merubah atau menjadikan zaman waktunya fi'il mudhari khalisan murni atau sudah pasti istiqbal, sudah pasti akan datang. Padahal sebelumnya apa? Ba'da angkana solihan lil hali wal istiqbal. Padahal sebelumnya cocok untuk hal itu sekarang, sedang, dan istiqbal. Maksudnya sebelum masuk an, makna fi'il mudhari bisa dua kemungkinan. Tapi kalau sudah ada an, maka menjadi ikhlas. Ikhlas itu murni, cuma satu saja. Yaitu apa? Hanya bermakna istiqbal, akan datang. Nah, ini yang muncul pertanyaan-pertanyaan di awal-awal belajar. Fi'il mudhari itu kan ada dua maknanya. Bagaimana menentukannya? Nah, ini caranya. Ada ciri-cirinya. Paham ya? Bisa dilihat dari kalau ada an-nya berarti istiqbal, akan datang. Baik. Kecuali tidak ada tandanya, baru dilihat konteks. Jalan terakhirnya lihat konteks kalimat. Selesai pembahasan huruf yang pertama, huruf penasab yang pertama yaitu an. An ini bisa menasab secara nampak dan tidak nampak, tersembunyi. Kalau yang tersembunyi beliau belum jelaskan, nanti diakhirkan. Kemudian pembahasan yang kedua, al-harfu tsani, lan. Huruf yang kedua adalah lan. Wahya harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Dan lan ini maksudnya namanya adalah huruf penafian, sebab dia bermakna tidak kan? Berarti penafian. Wa nasbin, dan dia huruf penasab, tentunya karena dia menasab apa? Fi'il mudhari setelahnya. Wa istiqbalin, dia juga bermakna akan datang. Artinya fi'il mudhari yang dia masuki pasti bermakna akan datang. Sebagaimana yang tadi. Jelas ya? Contoh nahu lan usafiro. Syahidnya apa? Usafiro fi'il mudhari kemasukan lan nasab. Wa qauluhu ta'ala, qaulihi ta'ala lan yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Syahidnya yaghfiro, mansub kemasukan lan. Fakullun min usafiro wa yaghfiro, maka setiap dari kata usafiro dan yaghfiro adalah fi'il mudhari dinasab mansubun, dinasab bilan oleh lan. Wa alamatun nasbihi al-fathatu dzahiratu ala akhirih, dan alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Wa summiyat harfa nafin, beliau jelaskan lagi walaupun antum sudah tahu tadi. Lan ini dinamakan sebagai huruf penafian li'annaha tanfil hadatsa wa huwa as-safaru mathalan. Dia dinamakan huruf penasab karena penafian sebab dia tanfi, menafikan al-hadath, kejadian. Menafikan apa? Kejadian. Kejadian apa? Kalau dicontoh tadi kata beliau kejadian safar. Kan contohnya tadi lan usafiro, berarti kejadian yang dia nafikan apa? Safar. Tergantung contohnya ya. Kalau contohnya safar ya, berarti kejadiannya yang dinafikan safar. Kalau memukul, ya kejadian yang dia nafikan memukul. Paham ya? Tergantung contohnya. Makanya beliau katakan masalan sebagai contoh misalnya. Wa nasbin. Kenapa dinamakan nasbin? Wastiqbalin.
penasab dan istiqbal mislu ma taqaddama fi an. Sama seperti apa yang telah berlalu pada an. Maksudnya alasannya sama dengan sebelumnya. Perlu dijelaskan? Tahu saya sudah tadi. Selesai huruf yang kedua, penasab yang kedua. Kemudian penasab yang ketiga. Kata beliau al-harfus tsalitsu, huruf yang ketiga dari huruf yang menasab fil mudhari adalah idzan. Apa itu idzan? Wa hiya harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin. Ini panjang lagi, lebih panjang dari yang tadi. Dia huruf jawaban, huruf jaza balasan, wa nasbin huruf penasab, wa istiqbalin huruf menunjukkan akan datang. 4 dia namanya. Huruf jawaban untuk menjawab pertanyaan atau 6, jaza balasan pertanyaan atau pernyataan ya. Bisa pertanyaan, bisa pernyataan biasa. Jaza bisa balasan, maksudnya balasan dari ucapan orang. Bisa menasab ya. Dan istiqbal, bermana istiqbal. Ini semua nasbin dan istiqbal sudah dijelaskan tadi. Kata beliau contoh, idzan tanjaha. Idzan tanjaha ini jawaban. Jawaban liman qala laka sa'ajtahidu fi durusi. Jawaban untuk orang yang berkata kepadamu. Misalnya ada yang berkata kepadamu. Ya, ada orang berbicara kepada antum. Saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaranku, kata orang ini. Apa antum bilang? Idzan tanjaha. Sebagai jawaban dan balasan ucapannya. Kalau begitu, kamu akan berhasil. Kan dia bilang, saya akan sungguh-sungguh dalam belajar. Antum jawab, idzan tanjaha. Kalau begitu, engkau akan berhasil. Paham ya? Makanya dia disebut huruf jawaban dan balasan. Jawaban dari ucapan atau balasan dari ucapan orang. Berarti banyak terjemahannya Idzan. Idzan terjemahannya enggak, satu saja, tanjah. Apa idzan bermana kalau begitu. Kalau begitu, beda dengan idza. Jelas ya? Idzan diterjemah kalau begitu. Sudah? Taib. Fa'idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Maka idzan adalah huruf jawaban, balasan dan huruf sekaligus huruf penasab. Dan tentunya istiqbal ya. Pasti bermana akan datang. Misalnya contoh tadi, lihat contoh tadi. Kalau begitu kamu sungguh-sungguh, kapan ini sungguh-sungguh? Kalau begitu kamu lulus, kapan ini lulus? Akan datang, ya kan? Kan dia baru sungguh-sungguh belajar, belum lulus. Ya. Jelas ya? Pasti bermana akan datang. Wa tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Dan tanjaha pada contoh tadi fi'il mudhari yang dinasab oleh idzan. Alamat nasabnya wa alamatun nasbihi al-fathatu dzahiratu ala akhirih. Alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada huruf terakhirnya. Kemudian kata beliau wasumiyat harfa jawabin liannaha taqau jawaban li kalamin sabiqin 'alaiha. Dinamakan sebagai huruf jawab karena sesungguhnya dia taqau, terjatuh atau terletak sebagai jawaban untuk ucapan sebelumnya. Maksudnya ucapan orang lain sebelumnya. Tadi saya sudah terangkan. Wa jazain dia dinamakan sebagai huruf jaza lianna ma badaha jazaun lima qablaha. Karena sesungguhnya apa yang setelahnya adalah balasan untuk yang sebelumnya. Maksudnya ucapan yang kedua balasan untuk ucapan yang pertama. Ya. Baik. Ucapan kan dua orang. Ada yang berbicara pertama, ada yang berbicara kedua. Ucapan yang kedua untuk balasan ucapan orang yang pertama. Jelas ya? Wa nasbin istiqbalin mithlu ma taqaddama fi an. Nah, dia dinamakan juga huruf penasab dan huruf istiqbal. Alasannya seperti
apa yang telah berlalu pada an. Tidak usah kita ulangi. Antum bisa merujuk ke sana. Kemudian huruf penasab yang keempat, al-harfur rabi'u kai. Huruf yang keempat adalah kai. Wahya harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Dan kai itu adalah huruf masdar. Huruf masdar sudah paham ya kalau dibilang huruf masdar. Harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Ini sudah antum pahami semua. Wa yushtaratu linasbil mudhari'i biha an tataqaddamaha lamut ta'lili lafzan. Dan dipersyaratkan untuk menasab fi'il mudhari dengannya hendaknya didahului oleh lam ta'lil secara nampak. Paham? Kalau tadi an, lan, kalau an, lan tidak ada syaratnya. An, lan tidak ada syaratnya untuk menasab. Kapan ada lan, maka setelahnya nasab. Kapan ada an, setelahnya nasab. Kalau idzan, tadi saya lupa sebut, dia ada syaratnya. Ada beberapa syarat disebutkan oleh para ulama syarat idzan menasab. Pertama, bisa antum tulis. Idzan menasab dengan syarat dia tidak terletak di awal kalimat. Tidak terletak apa? Dia harus terletak di awal kalimat. Dia harus terletak di awal kalimat. Seperti tadi, idzan tanjah. Harus terletak di awal kalimat. Artinya kalau idzan terletak di tengah atau di akhir, maka dia tidak menasab. Dia harus berada di awal kalimat. Kemudian dia harus bersambung langsung dengan fi'il mudhari'nya. Bersambung langsung dengan fi'il mudhari'nya. Sebagian ulama mengatakan boleh ada yang memisahkan, tapi yang memisahkan itu sumpah. Ya, boleh dipisahkan sumpah. Misalnya idzan wallahi tanjaha boleh. Adapun selain itu mereka katakan tidak boleh. Sumpah atau penasihan juga boleh. Nah, sudah berapa syarat? Dua. Syarat yang ketiga, fi'il mudhari setelahnya bermana akan datang. Bermana akan datang tentunya. Itu sudah pasti karena ada idzan. Baik. Itu syarat dari beramalnya idzan. Nah, sekarang kita lanjutkan kai tadi. Kai dia huruf masdar, nasab dan istiqbal juga. Disyaratkan kata beliau untuk menasab fi'il mudhari. Kai ini disyaratkan untuk menasab fi'il mudhari hendaknya didahului oleh lam ta'lil secara lafzan, secara nampak. Apa itu lam ta'lil? Lam ta'lil itu lam kai. Lam ta'lil nama lainnya lam kai. Tulisannya li, mirip dengan huruf jer. Paham? Contoh supaya lebih jelas. Anda bayangkan. Lihat prakteknya. Jitu likai ata'allama. Ata'allama dinasab oleh apa? Kai. Terpenuhi syarat? Terpenuhi, didahului oleh li. Ya kan? Likai. Li-nya ini dinamakan lam ta'lil atau nama lainnya apa? Lam kai. Paham? Nah, satu syaratnya. Kai bisa menasab fi'il mudhari kalau didahului oleh li. Didahului oleh li yang nampak. Au takdiron, atau bisa juga didahului li tapi li-nya tersembunyi. Walaupun ini jarang. Contoh, jitu kai ata'allama. Jitu kai ata'allama. Artinya sama dengan tadi, saya datang untuk belajar. Jitu kai ata'allama. Saya datang agar saya belajar. Nah, supaya saya belajar. Jelas ya?
Kalau ditanya ata'allama dinasab oleh apa? Dibilang apa? Kai. Mana li-nya? Oh, li-nya ada tapi tersembunyi. Iya. Nah, fallamu lamu ta'lili. Maka lam pada contoh tadi lam ta'lil namanya. Wa kai harfu masdarin wa nasbin. Sementara kai adalah huruf masdar dan huruf penasab. Wa ta'allama fi'il mudhari mansubun bi kai. Ata'allama fi'il mudhari dinasab oleh kai. Wa alamatu nasbihi al-fathah dzahiratu ala akhirih. Alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau kai tidak didahului oleh li? Iya. Tadi kalau didahului oleh li, nampak ataupun tersembunyi. Kalau tidak didahului sama sekali, tidak didahului secara nampak, tidak pula tersembunyi, maka yang menasab fil mudhari adalah an mudmaro, an yang tersembunyi. Paham? Setelah kai, sama dengan tadi hatta, ya kan? An dinasab oleh apa itu? Apa tatluwa dinasab oleh apa? An. Kita bilang di mana annya setelah hatta. Begitu pula yang saya jelaskan tadi. Kalau ada kai tidak ada li-nya di depan, berarti yang menasab itu bukan kai-nya tapi an. An-nya di mana? Oh, setelah kai disembunyikan. Gampang ya? Hah? Hah? Selalu nasab. Kalau fil mudhari setelahnya selalu nasab. Hanya penasabnya yang beda. Kadang yang menasab kai-nya langsung, kadang an-nya, an yang disembunyikan. Hah? Dengan hatta, iya. Menasab. Apa? Fil setelahnya, fil mudhari setelahnya nasab. Tapi dia pasti an. Yang kalau hatta pasti an yang menasab. Kalau kai belum tentu an. Bisa kai-nya sendiri, bisa an. Bagaimana yang membedakannya tadi? Kalau ada li-nya berarti kai, kalau tidak ada li-nya berarti an. Paham? Kalau ada li-nya berarti yang menasab kai, kalau tidak ada li-nya berarti yang menasab an. Sebenarnya ini pembahasan mudah. Hanya rinciannya ini mungkin agak kenapa? Itulah penerjemahannya pun sama. Paham? Jadi kalau li-nya tersembunyi kan bikin iskal, ada bingung. Ini li-nya ada atau tidak ada? Ya kan? Ya. Sebenarnya tidak mempengaruhi secara apa? Makna. Hanya secara i'rab saja. Jelas? Tapi yang tempat yang paling ansar, yang ada li dengan yang tidak ada li, yang mana lebih sahih? Sama-sama sahih. Sama-sama sahih. Yang paling sering muncul dalam yang kalau yang antum tanyakan li yang tersembunyi, yang li kai dengan kai. Yang kedua ini yang paling sering biasa muncul. Yang ada li-nya yang nampak. Li-nya yang nampak. Nah, li kai. Kalau yang tidak ada li-nya jarang. Sebagaimana nanti di ayat itu ada li-nya. Sebentar contohnya. Tapi kata beliau, wa kai fil mithal tsani harfu masdarin wa nasbin ala takdiri lam ta'lil. Jadi kai pada contoh yang kedua tadi kan tidak kelihatan li-nya. Kata beliau kai pada contoh yang kedua itu huruf masdar, penasab dan dia tidak sebut istiqbal ya. Dia dua saja padahal sebenarnya tiga tadi di atas ya. Harfu masdarin wa nasbin tentunya istiqbalin juga. Ala takdiril lam ta'lil. Ditakdirkan lam ta'lilnya karena tidak nampak tadi lam ta'lilnya. Contoh yang kedua, kalau contoh yang pertama nampak. Kemudian wa ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun biha. Fi'il mudhari yang dinasab olehnya, oleh maksudnya oleh kai. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih.
dan alamat nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Wa takdiru likai yata'allama, dan takdirnya adalah kai yata'allama. Maksudnya yang tidak nampak kai linya, takdirnya kalau dimunculkan jadinya likai yata'allama, sama juga yang dengan yang pertama. Wa mithaluhu ma minat tanzili qauluhu ta'ala. Contoh keduanya dari Al-Quran, maksudnya linya disembunyikan dan dinampakkan. Walaupun yang sering muncul itu yang ada linya. Allah berfirman, likai la ta'saw. Likai la ta'saw. Likai la itu 3 kata, li, kai, dan la. Likai la ta'saw, agar supaya kalian tidak berputus asa. Kan kai artinya agar supaya, kalau la tidak, agar supaya kalian tidak ta'saw, putus asa. Itu contoh yang kelihatan linya. Mana syahidnya itu? Ta'saw fil mudhari. Amsilatul khamsah ini. Nasab hilang apanya? Nunnya, asalnya ta'sawna. Ya. Fil mudhari amsilatul khamsah, ketika nasab hilang nunnya. Tadinya ta'sawna, kemasukan kai jadi ta'saw. Dan di situ terpenuhi syarat, ada linya. Contoh yang linya tersembunyi. Allah berfirman, wa qauluhu ta'ala kai taqarra ainuha. Kai taqarra ainuha. Walaupun di sini bisa dua irob, ya kan? Bisa kita katakan kai taqarra, li kai taqarra, atau mungkin saja kai antaqarra. Ya kan? Bisa kita takdirkan li, bisa kita takdirkan an. Taib kai taqarra ainuha, supaya matanya itu menjadi sejuk, pandangannya menjadi sejuk. Taqarra itu fil mudhari ya, qarra yaqarru, qarra yaqarru. Asalnya qarira yaqraru. Jelas? Kemasukan kai jadi kai taqarra. Nah, di sini beliau jadikan contoh untuk yang disembunyikan linya, padahal bisa juga dijadikan contoh untuk yang disembunyikan annya. Jelas ya? Wasumiyat harfa masdarin, dan kai disebut dengan harfu masdar. Kenapa? Liannaha tasbiqu ma ba'daha bi masdarin takdiruhu fil mithalain al-ulayain jitu li ta'allumi wa fi tsalithi li adami asakum ay huznukum wa fi rabi'i li qurrati ainiha. Beliau ulangi walaupun sudah pernah beliau jelaskan tadi pembahasan an. Kenapa disebut huruf masdar? Karena kai itu bisa merubah setelahnya, fil mudhari setelahnya menjadi masdar. Sama dengan an. Paham ya? Jadi kai sama dengan an, sama-sama huruf masdar. Takdirnya kalau dirubah jadi isim, fil mudhari dirubah jadi isim. Pada 2 contoh tadi kata beliau takdirnya jitu li ta'allumi. Ini contoh yang pertama. Apa tadi contoh yang pertama? Likai ata'allama. Ata'allamin kan? Ta'allama ya ta'allamu. Apa masdarnya? Ta'allum kan? Nah, makanya beliau katakan jitu li ta'allumi. Di situ mana mudhofnya? Mudhof nilainya? Tidak ada, diganti oleh alif lam, ya kan? Li ta'allumi ke ada alif lamnya itu. Walaupun alifnya yang tidak kelihatan sebab sudah ada linya di awal. Jelas ya? Nah, cocok sesuai dengan masdarnya. Ya ta'allamu masdarnya ta'allum. Wa fi tsalithi contoh yang pertama dan kedua sama ya. Contoh yang pertama jitu likai ata'allama, contoh yang kedua jitu kai ata'allama. Jadi sama-sama pakai masdar ta'allum. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu yang ada pada ayat. Ayat yang pertama, likai la ta'saw. Nah, ta'saw itu dari kata asa. Ya. Dari kata asa. Asa ya'sa. Masdarnya
asan. Asa, ya'sa, asan. Paham ya? Taib. Likaila ta'sau. Artinya apa tadi? Supaya kalian tidak berputus asa. Takdirnya li'adami asakum. Li'adami asakum. Agar kalian tidak, adam itu tidak. Pengganti la. La kan tadi pakai la. La itu bisa diganti adam. Adam juga artinya tidak. Supaya tidak asakum. Asa masdar asan asalnya asan. Hanya tanwinnya hilang. Kenapa hilang tanwinnya di sini? Mudhof. Jadinya asakum. Maksudnya asan. Harusnya apa? Asan. Karena dia ada mudhof nilainya, maka asakum tidak ditanwin. Jelas ini? Ya. Sama kayak rodiya yardo ridon. Ya. Asa ya'sa asan. Ya, agak mirip ya. Kemudian apa artinya asakum? Ai huznukum. Jadi asa bisa bermakna huzn. Kesedihan kalian. Supaya kalian tidak berputus asa, maksudnya sedih. Malum ya, kalau putus asa pasti sedih. Wa fir rabi'i, dan pada contoh yang keempat, mana contoh yang keempat? Ayat yang kedua tadi, kaitakorro. Apa artinya? Apa takdirnya? Kaitakorro ainuha likurroti ainiha. Likurroti ainiha. Karena korro ya korru kurrotan. Korro ya korru kurrotan. Masdarnya. Ini masdar apa itu? Simai atau kiasi? Hah? Simai ya? Jelas ya? Bisa pakai masdar simai, bisa pakai masdar kiasi. Kalau mentawil, bisa pakai masdar simai sebagaimana yang kita baca barusan, bisa juga kiasi seperti contoh tadi. Kalau yang tadi kan ada yang apa? Kiasi, seperti ta'allum, ijtihad. Hah? Korro ya kirru, apa korro ya korru, korron, iya, korron. Bisa sedih gitu. Kalimat ada dikait sama kait terus dibahas. Hanya bisa aja. Hah? Hanya bisa aja di depan dikait jadi apa? Nggak bisa masuk di isim. Kai nggak bisa masuk di isim. Ya. Kan li dan kai juga maknanya sama, agar atau supaya juga. Jadi cukupkan satu saja. Kalau ada isim tidak boleh. Nggak bisa masuk kai di isim. Ya. Kalau li kan bisa, ya kan? Seperti huruf jer. Nah. Jelas ya? Kalau kai khusus masuk pada fiil. Makanya ketika ditakdirkan selalu tidak ada kainya. Yang kelihatan hanya li-nya saja. Taib. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa nasbin wastiqbalin mithlu ma taqaddama fi an. Dan kai dinamakan huruf penasab dan istiqbal, ini maknanya sama dengan sebelumnya pada pembahasan an. Jelas ya? Selesai penasab yang 4. Ya, an, lan, idan, kai. Nah, ada yang menasab dengan syarat, ada yang menasab tanpa syarat. Yang menasab dengan syarat, antum hafal syaratnya. Kalau tanpa syarat kan gampang. Kapan ada berarti menasab. Jelas ya? Jam berapa? Itu tadi yang an maratan, kenapa di sini? Hah? Di an maratan. An mudmaratan. Hal. Karena an itu dihukumi ma'rifah ya. An di situ sudah kiasi. Bukan kiasi, hikayat. Dihukumi ma'rifah. An jadi mudmaratan halnya. An dalam keadaan disembunyikan. Paham ya? An
dalam keadaan disembunyikan. Mudmaratan i'rabnya hal. Dia menjelaskan keadaannya an, bahwa keadaannya disembunyikan. Nanti akan datang soal pembahasan hal. Hah? Tarotan itu kenapa nasab? Karena dia dzarf. Ya. Kadang itu apa? Waktu atau belum? Waktu ya. Ustaz itu lah sama idan juga membuat masdar juga. Hah? Jadikan masdar juga. Enggak. Kalau dia tidak. Lan dan idan tidak. Tadi kan tidak ada. Atau dia. Oh, tidak. Tiga. Kalau kai an, huruf yang menjadikan masdar itu ada 5. Tapi di sini cuma disebut 2. Pertama an. Kedua anna. Anna. Nah, anna. Kemudian kai. Kemudian ma. Kemudian lau. Ada 5. Huruf yang bisa merubah fi'il mudhari jadi kata setelahnya jadi masdar. Berarti ini itu Ustaz tidak selamanya dibaca sukun di situ. Kadang bisa diharokati innal. Kalau ketemu sama fi'il mudhari. Hah? Kan kita bilang kalau itu ketemu fi'il mudhari di sukun. Nah, berarti ada juga ada sukun Ustaz. Karena Inna itu masuk pada isim. Hah? Inna kan temannya Anna. Kita bilang tadi Ustaz itu fi'il mudhari yang buat nasab dia ada 5. Bukan yang buat nasab, yang huruf yang, perhatikan, huruf yang bisa merubah kata setelahnya jadi masdar ada 5. Iya. Kan tadi antum tanya, apakah cuma kai dan an saja yang merubah setelahnya jadi masdar? Makanya saya jelaskan ada 5 sebenarnya, hanya di sini 2 saja disebut. 5 yang bisa merubah kata setelahnya jadi masdar itu: pertama an, kedua kai, sebutkan di sini, ketiga ma masdariyah namanya, kemudian keempat lau. Ini semua masuk pada fiil. Satu saja yang masuk pada isim, yaitu anna. Jadi anna itu, makanya sering sebelumnya saya sudah terangkan, anna isim dan khobarnya bisa jadi fa'il, bisa juga jadi maf'ul bih, ya kan? Anna, jumlah anna. Pernah atau tidak? Nah, jumlah anna itu bisa jadi fa'il. Kenapa bisa jadi fa'il? Karena sudah ditawil ke masdar. Kenapa bisa jadi maf'ul bih? Sudah ditawil ke masdar. Sama tadi fi'il mudhari, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bih. Kenapa? Sudah ditawil ke isim masdar. Jelas? Baik. Paham ya, Bu Muhammad? Satu lagi Ustaz. Apa itu? Itu kan kita tadi bilang kawaidan. Itu kan ada syaratnya yang salah satunya itu dia harus bersambung dengan fi'il mudhari. Harus bersambung langsung dengan fi'il mudhari. Bagaimana dengan in dan lan Ustaz? Apakah memang ada bisa dicontohkan apakah dia bisa bersambung dengan fi'il mudhari'nya secara langsung? Atau syaratnya juga sama? Tidak ada syaratnya dia. Dia lan. Saya tidak pernah dapat kalau ada yang memisahnya, tidak ada pemisah. Berarti kayak yang ada pisahannya Ustaz, kaitan ada bisa ada langsung bersambung. Paling dipisahkan sama an, tersembunyi. Begini, tidak harus dikatakan tidak harus kalau dia misalnya dikatakan didiamkan seperti tadi. Kan kalau idzan dibilang harus berada di bersambung langsung. Kalau idzan dikatakan dia harus bersambung langsung, pemahamannya berarti kadang dia tidak bersambung langsung. Kalau idzan, kalau anlan dan kai, kan dia tidak pernah dikatakan harus bersambung langsung. Tidak bisa untuk ambil pemahaman berarti dia kadang tidak bersambung langsung.
Paham? Caranya ambil pemahaman salah. Paham? Ya. Baik,